Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan membahas mengenai tampilan display dan mengenai basic untuk kalibrasi. Oke, sebelum ke sana kita akan berbicara dahulu mengenai jenis-jenis prop atau transducer yang akan kita pakai. Sebagaimana kita lihat di website Olympus EMS ini, kita bisa lihat di bab 4 mengenai basic setup teknik. Kita melihat ada beberapa jenis prop. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat ini ada beberapa jenis prop yang terlihat di sini. Dari jenis prop yang ini kontak langsung ya seperti ini. Ini adalah jenis prop normal ya, prop normal seperti ini. Terus ada juga jenis angle beam. Angle beam dia ada sedikit delay di sini dan di sini ada kristal dan setelah itu sedikit delay dan gelombang merambat pada material spesimen. Jenis gelombangnya gelombang zero ya seperti ini. Oke, ini adalah jenis prop yang kita gunakan untuk pengelasan. Terus ada jenis yang lain, contohnya ada jenis delay line. Ini adalah digunakan untuk material yang tipis. Ada juga jenis yang dual elemen seperti ini. Ini ada transmit dan receive-nya terpisah gitu ya. Terus ada juga immersion. Immersion ini jenis ultrasonic yang spesimennya biasanya direndam dalam satu cairan gitu ya. Dan habis itu propnya dicelupkan di sana. Dan kita tahu kalau gelombang ultrasonic dia bisa merambat di cairan. Oke, ini adalah mengenai jenis transducernya. Oke, dan dari prop ini kita bisa mengetahui yang paling penting adalah frekuensi. Frekuensinya berapa, dalam satuannya megahertz, khusus untuk buat pengelasan minimal 1 megahertz. Ada yang sampai 2, ada 4, ada 5 gitu. Nah, ini bergantung dengan spek yang diminta oleh pada saat untuk spek klien atau spek code yang diminta ya. Diameter, nah diameter ini diameter adalah tergantung dari jenis diameter kristalnya, diameter kristal atau piezoelektriknya ya. Oke. Setelah itu kita lihat berikutnya adalah ya, kita lihat loading sebentar. Ini adalah cara melakukan setup ya, cara melakukan setup. Ini adalah tampilan display pada contohnya mirip dengan tampilan mesin UT di Olympus ya. Tampilannya di sebelah kanan ini ada basic, ada pulsar, ada receiver, ada trig, ada auto calibration. Nah, kalau kita pencet basic maka di sini akan muncul ada velocity, zero, range dan sebagainya. Ini adalah yang mau kita setup mesinnya. Contohnya untuk baja gitu ya. Baja yang digunakan adalah kalau kita satuannya pakai satuan SI 5900 mm. Oke. 5.900 mm per second. Kalau semua menggunakan satuan dari imperial atau satuan dari US menggunakan yang ini. Oke, zero-nya biasanya di setting zero, range-nya bergantung nanti kita lihat detailnya ada di video kalibrasi ya. Oke, ini adalah tampilan awal. Terus berikutnya mengenai pulsar. Nah, pulsar ini biasanya mengikuti dari beberapa pattern yang sudah ada. Misalnya kalau untuk pengelasan, yang penting di sini adalah frekuensinya disesuaikan dengan frekuensi prop gitu ya. Untuk pulsar biasanya square, terus kalau modenya PE, damping sama energi nanti bergantung dengan kita penjelasannya kita lihat di video kalibrasi. Berikutnya adalah ya, tadi selesai di pulsar dan receiver. Berikutnya adalah cara melakukan kalibrasi. Oke, contohnya di sini. Kalau sudah selesai di setting semuanya di basic, pulsar, receiver dan triknya sudah selesai, kita melakukan auto calibration atau kalibrasi di sini. Kita pencet ini dan pencet yang pertama adalah calibration zero dan kita lihat di sini propnya. Kebetulan sih menggunakan prop normal, dia di ketebalan 0,2, satuannya inci ya, 0,2 inci. Maka di sini di setting kalau zero-nya
0,2, setting 0,2 gitu ya. Setelah itu oke, setelah 0,2 oke. Berikutnya adalah kita arahkan probe ke 0,5. Oke, arahkan probe ke 0,5 dan kita pencet di sini ada calibration velocity. Calibration velocity. Habis itu kita pencet di sini disesuaikan angkanya menjadi 0,5 inci. 0,5 inci seperti itu ya. Setelah itu selesai. Oke, setelah itu kita cek ulang dari 0,5 balik lagi ke 0,2. Nah, balik lagi 0,2, pastikan nanti kalau di 0,2 habis itu gate-nya kita pindahkan ke ini adalah backwall echo yang pertama ya. Backwall echo pertama ini hasilnya adalah depth-nya adalah 0,2 inci. Ya, secara garis besar itu adalah bagaimana cara melakukan kalibrasi ya. Oke, itulah untuk probe top normal atau straight beam ya di sini. Terus bagaimana kalau kita mau melakukan kalibrasi pada probe sudut? Oke, sebelum ke sana kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui namanya index point-nya dari beam ya. Kita klik di sini index point-nya. Ya, kita tahu index point itu kan kristalnya ada di sini ya, kristal ada di sini. Dan kalau mulainya sampai di material ada di titik ini, ada di titik ini ya. Nah, kita tahu titik ini nggak pas, ada jarak ya, ada jarak dari depan gitu, ada jarak dari depan. Nah, jarak dari depan probe menuju ke titik ini adalah kita bilang namanya index point. Oke, bagaimana caranya? Kita klik yang pertama, ini adalah ada blok kalibrasi V1 ini ya. Habis itu kita arahkan maju mundur gitu ya. Ada titik nolnya di sini ya, maju mundur gitu ya. Pastikan dia sambil taruh. Sebelumnya jangan lupa ditaruh kuplan di sini untuk biar gelombangnya ada. Setelah itu di bacaan mesin UT-nya kita pastikan tuh dapat yang paling tinggi. Biasanya dapat yang paling tinggi. Nah, begitu dapat paling tinggi, disitulah letak dari index point-nya. Index point-nya kelihatan. Kalau pada normalnya nggak ada garis putih seperti ini ya, garis putihnya nggak ada. Jadi kita bisa lihat langsung, index point-nya ada di situ. Nah, normalnya probe biasanya ada tulisan penggarisnya di sini ya. Ada penggaris mili, berapa mili gitu. Nah, nanti ketahuan di situ nanti ketahuan berapa mili. Contohnya 12 mili lah, 13 mili, ada yang 10 mili, ada yang 15 mili. Oke. Nah, itu nanti kita baca langsung. Atau kalau semua di situ tulisannya nggak ada, kita bisa menggunakan penggaris hitung dari sini. Nah, normalnya ini dari ujung sini menuju ke titik 0, ini ada jaraknya 100 mili. Nah, nanti tinggal pakai penggaris saja. Dari penggaris dari ujung sini menuju ke depan probe, penggaris berapa gitu. Contohnya aja kalau kita hitung di sini dapatnya 87 gitu ya, 87. Maka indeks poinnya adalah, kita tahu radius ini adalah 100 mili gitu ya. Maka 100 dikurangi 87. Maka hasilnya kita dapat adalah 100 dikurangi 87 sama dengan 13 mili. Ya, kurang lebih seperti itu adalah untuk mendapatkan indeks point. Berikutnya adalah kita untuk mencari sudut, pastikan berapa probe yang kita gunakan sudutnya sudah sesuai. Maka masih kita menggunakan blok kalibrasi V1 ini ya. Ini ada sudut-sudutnya, kelihatan kita balikan dari posisi yang sebelumnya. Setelah itu kita beri couplant dan di sini probe-nya kita geser kiri kanan, nanti dia akan mantul ke ini nih, ada lingkaran ini ya. Bagian lingkaran ini, bagian lucidnya ini, lucid perplex di sini ada dari polimer itu. Nah, nanti dia akan mantul di sini, mantul seperti ini ya. Kita lihat mantulannya. Nah, nanti kita lihat di situ yang paling besar dari pantulannya, pantulan paling besarnya, backwall echo yang paling besar. Setelah backwall echo paling besar dilihat, maka disesuaikan nanti hasil dari di sini, hasil di sini berapa. Contohnya ini pas banget nih di titik 45 derajat gitu ya. Jadi nanti begitu ini dapat 45 derajat gitu, pas 45 derajat. Dan pas di situ yang paling tinggi. Maka di sini kita setting di bagian triknya, angle-nya adalah 45
derajat. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana cara kalibrasinya. Ya, kalibrasinya sini kita lihat. Intinya kita menggunakan memanfaatkan ini ya, ada bagian radius ini, radius dari blok kalibrasi ini. Oke, yang pertama ya kita tahu di sini ya, di sini di jarak 4 inci ya. Kalau dikonversi ke satuan SI adalah sekitar 100 mili. Dan ini ada 1 inci. Ini biasanya ada di tipe IIB ada yang ada bentuk lengkungan 1 inci, ada yang tidak. Oke, contohnya kalau ini berarti ini ini 4 inci, balik ke sini 4 inci, ke sini lagi 1 inci. Ya. Gelombang seperti itu kita lihat, maka pertama di gelombang yang pertama yang paling tinggi backward echo-nya adalah 4 inci. Ya, kita taruh di situ 4 inci ya. Sini ya. Sorry yang ini tadi. Sorry, nah ini. Nah ini kan 4 inci ya. 4 inci. Maka begitu sini kita dapat di situ 4 inci. Berikutnya gelombang yang kedua. Nah, gelombang yang kedua ini di sini ada ketemu 9 inci. 9 inci dari mana? Kita lihat dari sini. Kan 4 inci. Sini ya, 4 inci. Habis itu balik lagi ke sini. 4 inci tambah 4 inci, 8 inci. Terus balik lagi mengontrol ke sini 1 inci. 4 ditambah 4 ditambah 1 ada 9 inci. Maka kita lihat di sini di pantulan yang kedua dapatnya adalah 9 inci. Itu ya tinggal di setting disesuaikan. Nah untuk ini untuk yang merah-merah gate-nya nanti diatur ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa itu sudah benar atau tidak. Jadi kalau ke arah yang pertama, backward echo pertama, pastikan pembacanya 4, dan kalau backward echo yang kedua, pastikan pembacanya adalah 9 inci. Ya kurang lebih seperti itu untuk dari angle beam setup-nya. Oke. Sebenarnya cukup banyak ada yang lain ya, tapi untuk pengelasan cukup ya, cukup sampai di sini aja untuk ada yang lain, ada contohnya ada, kita klik dahulu kalau loading lama. Ya ini untuk yang lain, contohnya dual elemen kita nggak bahas di sini. Ada juga untuk yang lagi untuk delay line. Nah, delay juga kita nggak bahas di sini ya. Oke, kita cukup untuk mengenai pengelasan di straight beam. Straight beam di sini di part 4 nomor 2. Oke. Nah, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.